Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang sudah pasti kalian tunggu-tunggu, Opung SG Channel. Trauma yang dialami seseorang terkadang bisa merubah sifat dan karakternya, bahkan bisa merubah orientasinya, seperti yang dialami oleh anak-anak, remaja pria, hingga pria dewasa yang pernah jadi korban pemerkosaan pria gay. Tentu saja hal ini membuat malu kaum gay satu Indonesia. Siapa saja mereka? 1. Mahasiswa di Nusa Tenggara Barat atau NTB. Tahun 2024 lalu terjadi kasus 15 mahasiswa yang diduga dilecehkan oleh seorang dosen Universitas Negeri di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Kasus tersebut bahkan sampai viral di media sosial. Seperti dilansir dari tribunnews.com 31 Desember 2024, dosen berinisial LR, 28 tahun, langsung jadi sorotan karena ia diduga adalah penyuka sesama jenis alias gay yang sudah melecehkan 15 mahasiswa laki-laki di NTB. Belakangan diketahui ada mahasiswa yang diduga merupakan korban pelecehan dosen tersebut yang memberikan pengakuan mengejutkan. Mahasiswa tersebut membongkar iming-iming yang dijanjikan sang dosen gay itu saat melakukan aksinya merayu sang mahasiswa. Kasus pelecehan sesama jenis tersebut akhirnya diketahui publik setelah 3 mahasiswa memutuskan untuk melaporkan aksi keji sang dosen ke Polda NTB pada Kamis 26 Desember 2024. Di hadapan penyidik, mahasiswa yang menjadi korban sang dosen gay itu membeberkan modus yang dilakukan oleh si dosen saat melecehkan mahasiswanya sejak 5 bulan sebelumnya. Diungkapkan oleh Ketua DPD Sasaka Nusantara Lombok Barat, Sabri, yang mengatakan bahwa pelaku tidak sampai melakukan hubungan intim sesama jenis dengan korban, tapi melecehkan mereka tanpa malu. Pelaku tidak melakukan hubungan dari belakang, tapi melakukan pelecehan, di mana korbannya mengalami tindakan kontak fisik berupa burungnya dipegang. Ada yang beberapa yang paling parah sampai keluar cairan, ada juga yang mandi bareng, ungkap Sabri. Diceritakan Sabri, salah satu modus yang dilakukan dosen LR saat beraksi yang dibongkar korban adalah menjalani ritual yang benar-benar tidak masuk di akal. Modusnya adalah dosen LR meminta mahasiswanya untuk melakukan ritual. Ritual tersebut dilakukan dengan cara dosen LR memegangi burung mahasiswa dengan dalih untuk ritual. Dalam modusnya dia si pelaku sering menjual nama agama. Di dalam peristiwa yang dialami korban, dia bahkan mengistilahkan ada zikir Z itu. Dalam keterangan pelaku, dia mengatakan bahwa manusia secara garis besar anggota tubuhnya berzikir, salah satunya juga burung. Tanda dia berzikir itu adalah dengan tegak lurus atau dibuat berdiri, jelas Sabri. Rupanya para mahasiswa itu mau mengikuti ritual di luar nalar tersebut karena ada alasannya. Pertama, si mahasiswa terjebak gara-gara sang dosen dengan sangat meyakinkan mengatakan bahwa dirinya punya penyakit misterius. Karena itulah korban pun hanya bisa pasrah saat dilecehkan oleh sang dosen. Modusnya setiap ada korban yang dia pelaku dekati, dia mengatakan ke korban, "Kamu ada penyakit di tubuhmu, harus dikeluarkan." Nah, salah satu cara mengeluarkan penyakit itu dengan dikeluarkan. Dia pelaku yang pegang burung milik korban, jelas Sabri lagi. Sementara itu, korban lainnya menceritakan alasan dirinya mau mengikuti perintah dosen LR untuk dilecehkan. Ternyata karena sang dosen sengaja menyuruhnya datang ke kosannya dengan modus menyerahkan tugas kuliah. Di tempat kos itulah si mahasiswa dilecehkan. Lalu ada lagi korban berikutnya yang juga mengungkapkan alasan mengejutkan terkait bagaimana dirinya bisa jadi korban pelecehan sang dosen. Rupanya si dosen menjanjikannya ilmu kesaktian. Ada yang dijanjikan mendapatkan ilmu tertentu, tapi untuk mendapatkan ilmu itu harus melalui ritual pembersihan burung. Pelaku pun leluasa melakukan pelecehan kepada korban, ujarnya. 2. Anak-anak panti asuhan. Setelah dilakukan proses penyidikan, akhirnya diketahui kalau 1 dari 3 tersangka pemerkosaan sesama jenis di Yayasan Panti Asuhan Darussalam An-Nur, Tangerang ternyata dulunya adalah korban juga. Seperti dilansir dari kompas.com 9 Oktober 2024, Kapolda Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho, menjelaskan bahwa salah satu dari mereka memang pernah menjadi korban di yayasan tersebut saat masih kecil. Jadi salah satu dari pelaku ini pernah jadi anak asuh di yayasan tersebut dan pernah jadi korban dari ketua yayasan tersebut.
sehingga sekarang menjadi pengasuh dan sekarang dia juga menjadi pelaku terhadap korban-korban yang lain. Jelas Zain di kantor Polres Metro Tangerang Kota pada Selasa 8 Oktober 2024. Saat itu, tersangka yang sudah ditangkap adalah Sudirman, 49 tahun, selaku pemilik Yayasan Panti Asuhan Darussalam An-Nur, dan pengurusnya Yusuf Bahtiar, 30 tahun. Sedangkan satu lagi tersangka lainnya adalah Yandi Supriyadi, 29 tahun, yang kabur dari pemanggilan polisi dan sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Terhadap tersangka Sudirman dan Yusuf Bahtiar telah dilakukan penahanan, sedangkan tersangka Yandi Supriyadi tidak memenuhi panggilan penyidik sebanyak 2 sehingga statusnya ditetapkan sebagai DPO, terang Zain. Dari laporan penyidik, diketahui jumlah korban pemerkosaan sesama jenis ini ada 7 orang dengan inisial DZ 8 tahun, FMK 13 tahun, MS 14 tahun, RK 16 tahun, M 30 tahun, J 19 tahun, dan AK 20 tahun. 3 orang korban yang berusia dewasa ternyata sudah menjadi korban sejak masih anak-anak di Yayasan Panti Asuhan tersebut. Jadi mereka mulai kena itu pada saat anak-anak, bukan saat dewasa. Tetapi sejak anak-anak mereka sudah mendapat pelecehan oleh pelaku ini. Jelas Zain. Tiga, anak-anak TK di Sleman. Setelah pihak kepolisian melakukan pendalaman terhadap tersangka pemerkosaan sesama jenis terhadap 22 anak TK berinisial ED, 28 tahun, diketahui kalau ED tergabung dalam komunitas gay internasional dan lokal. Seperti dilansir dari metrotvnews.com, 16 Oktober 2024, ED diketahui sudah melakukan tindakan pemerkosaan sesama jenis kepada total 22 korban yang masih anak-anak. Dari hasil penyidikan, penyidik menyampaikan bahwa ada beberapa grup yang pelaku ikut tergabung di dalam komunitas di medsos, khususnya Telegram. Setelah kita cek, ternyata pelaku tergabung di komunitas gay dari level dunia, ungkap Kapolsek Gamping AKP Sandro Dwi Rahadian. Polisi berhasil mendapatkan informasi tersebut melalui pemeriksaan digital pada ponsel milik tersangka. Pelaku selama ini bekerja sebagai office boy di sebuah taman kanak-kanak atau TK, sekaligus sebagai guru seni tari. Yang tak kalah parah, pelaku juga ternyata sering merekam adegan dan menyimpan video hasil adegan pemerkosaan sesama jenis yang dilakukannya. Selain itu, pelaku juga diketahui sering berkomunikasi dengan para pria gay di komunitasnya. Meski begitu, pihak kepolisian belum menemukan bukti apakah video hasil rekaman yang dibuat pelaku kemudian disebar ke komunitasnya atau tidak. Atas kasus tersebut, ED dijerat dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. 4. Seorang karyawan kantor. Kejadian ini dikisahkan oleh seorang blogger bernama Irwansyah Saputra lewat blognya irw.1 pada tanggal 11 Februari 2021 lalu. Ada seorang pria muda yang merupakan karyawan sebuah kantor menceritakan apa yang dialaminya kepada Irwansyah. Saya mau cerita, tapi ini temanya sangat sensitif untuk dibahas di Indonesia. Jika merasa tidak nyaman, tidak usah dibaca. Yang bercerita akan disamarkan menjadi A, laki-laki, dan tidak akan disebutkan akunnya. Entah apa dorongan si A cerita ke saya terkait pengalaman hidupnya yang menurut saya sangat berani diceritakan kepada orang lain yang tidak dekat dengannya. Namun di sisi lain berarti dia percaya bahwa saya minimal dapat mendengarkan dengan baik. Karena banyak orang yang ingin ceritanya hanya didengarkan saja, itu sudah cukup baginya. Ungkap Irwansyah mengawali kisah A yang akan diceritakannya. A diketahui bekerja di sebuah perusahaan dan memiliki rekan kerja B yang selalu memperlakukannya dengan baik. Beberapa tahun ke belakang, dia bekerja di salah satu perusahaan dan memiliki rekan kerja yang baik, si B. Saking baiknya, pertemanan mereka tidak hanya saat di meja kantor, melainkan di luar juga, nonton bola dan melakukan kegiatan lainnya bersama. Selang beberapa lama kemudian, si A main ke kosnya si B seperti biasa, namun saat ini ada yang tak biasa. Setelah minum air yang disajikan, si A langsung merasa pusing dan tertidur seketika. Entah obat apa yang dimasukkan ke dalam air tersebut saat diminumnya. Setelah tersadar, ia merasakan ada yang tak beres dengan perutnya dan merasakan sakit pada bagian belakangnya. Ia akhirnya menyadari bahwa dirinya sudah menjadi korban pemerkosaan seorang pria. Namun hal itu tidak ia ungkapkan pada siapapun juga.
Karena lelaki yang diperkaos adalah hal yang tabu untuk kita. Jika melapor ke polisi, mungkin bisa jadi bahan canda tawa, apalagi jika kasus ini terungkap ke media massa. Nama baik korban tidak ada yang menjaganya, dan akan menjadi trauma tambahan bagi dirinya. Karena rasa trauma itu, ia tidak ingin melihat si B, bahkan walau di kantor saja. Akhirnya si A resign dari kantor lama dan pindah ke kantor baru untuk menghilangkan trauma. Sayangnya, walaupun kegiatan tersebut dilakukan saat si A tidak sadar, ternyata rasa itu masih melekat dan membuat si A menjadi seorang bi atau tertarik dengan wanita sekaligus pria. Selama 4 bulan, jati dirinya berkecamuk dan merasa kotor atas apa yang terjadi pada dirinya. Menangis, meratapi keadaan, tidak pernah menyangka kejadian itu akan menimpa dirinya. Namun setelah menerima dirinya, ia malah melakukan hubungan intim sesama jenis secara sukarela dengan pria lainnya. Dia yang tidak pernah terpikirkan menjadi seorang bi, kini harus menerima dirinya yang berubah, tidak seperti sedia kala. Saat menyimak, saya tidak diperkenankan untuk memberikan solusi untuk masalahnya, karena ia hanya ingin didengarkan saja. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita nanti di suatu masa. Kita tidak bisa menebak hal itu terjadi pada kita atau siapapun juga. Poinnya adalah ketika kita merasa diri baik-baik saja, kemudian membuat lelucon terkait sesuatu yang tidak kita rasakan sebagai manusia biasa, seperti stres, gangguan jiwa, gay, autis, dan sebagainya. Bagi kita mungkin lelucon itu biasa saja, tapi ternyata bisa jadi menyakiti orang yang merasakannya. Sejak saat itu pun saya berjanji untuk tidak lagi membuat lelucon terkait hal-hal itu semua. Demikian kisah tersebut diceritakan oleh Irwan Syah.